Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sampaikan 3 berita utama hari ini. Penyakit mulut dan kuku meningkat tajam di Padang Pariaman. 3 ekor sapi dilaporkan mati. Jembatan Kubu ambruk lagi. Arus lalu lintas terputus total. Universitas Andalas Padang buka 2 program studi baru mulai tahun ajaran 2025. Jembatan Kubu yang berada di Nagari Tapakis, Padang Pariaman kembali ambruk setelah dihantam banjir pada Jumat pekan silam. Ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan Ulakan Tapakis menuju Kecamatan Sintu Toboh Gadang putus total. Jika sebelumnya masih bisa dilewati sepeda motor, namun kini tidak bisa dilewati kendaraan sama sekali. Lantai jembatannya masuk ke sungai. Begitu juga dengan pondasinya, roboh dihantam banjir. Pihak keamanan memasang bambu melintang pada kedua arah agar warga tidak melintasi jembatan yang tidak dapat dilewati itu. Kini akses Kecamatan Ulakan Tapakis dan Kecamatan Sintu Toboh Gadang jadi terganggu. Warga harus memutar sekitar 15 km. Warga membuat jembatan titian dari bambu untuk bisa dilewati pejalan kaki. Namun itu harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak terperosok ke sungai. Air dari sawah masyarakat itu menghantam terlalu kencang, jadi mengakibatkan bertambah lebarnya atau runtuhnya jembatan kita ini. Ini kejadian yang kedua ya Pak? Ya, ini kejadian kedua, di mana kejadian yang pertama 2 minggu yang lalu cuma sedikit. Sekarang debit air tadi cukup tinggi pagi. Warga berharap pemerintah Kabupaten Padang Pariaman segera merealisasikan janjinya untuk memperbaiki jembatan itu agar arus lalu lintas dan transportasi warga bisa kembali normal. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Kabar gembira bagi calon mahasiswa baru di Universitas Andalas Padang. Pada tahun ajaran 2025 ini, universitas tertua di luar Pulau Jawa ini membuka 2 program studi baru tingkat sarjana, yakni program studi Statistika Data Science dengan daya tampung 50 orang dan program studi Arkeologi dengan daya tampung 50 orang. Wakil Rektor 1 Universitas Andalas mengatakan, alasan dibukanya 2 prodi baru itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kedua program studi baru itu sudah bisa dipilih oleh para calon mahasiswa baru tahun 2025 ini. Sedangkan prodi Arkeologi, karena keterlambatan keluarnya izin dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, baru bisa masuk melalui seleksi mandiri SIMA Universitas Andalas. Namun untuk tahun berikutnya, program ini bisa dipilih melalui semua jalur masuk perguruan tinggi, baik SNBP, SNBT, maupun SIMA Universitas Andalas. Hari ini kita meluncing mengatakan bahwasanya UNAN siap untuk menerima mahasiswa baru, dan pada tahun ini kita membuka 2 prodi. Yang pertama prodi Statistik dan Data Science, dan ini ada penerimaannya melalui SNBP, SNBT, dan SIMA. Sementara satu lagi Arkeologi itu bisa menerima nanti pada waktu penerimaan seleksi mandiri. Dalam waktu dekat, Universitas Andalas akan menerima mahasiswa baru melalui jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP sebanyak 2.357 orang. Pendaftarannya akan dibuka pada tanggal 4 Februari dan pengumumannya tanggal 18 Maret mendatang. Selain itu, ada juga jalur kedua, yaitu seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT yang akan menerima 3.152 orang mahasiswa baru dan dilaksanakan tanggal 23 April hingga tanggal 3 Mei mendatang.
Sedangkan jalur seleksi mandiri atau Simaunan akan menerima 2.326 orang yang waktu pendaftarannya akan ditentukan kemudian. Johardia Anse melaporkan dari Padang. Tujuh remaja berhasil mendaki Gunung Marapi pada tanggal 19 Januari 2025. Karena bangga, mereka menyebarkan keberhasilannya di media sosial. Namun bukannya pujian yang diperolehnya, mereka justru diumpat dan dicaci oleh warganet. Pasalnya, Gunung Marapi masih berstatus level 2 atau waspada, dan warga dilarang beraktivitas dalam radius 5 km dari puncak gunung. BKSDA Sumatera Barat sebagai lembaga yang mempunyai otoritas pendakian ke Gunung Marapi pun murka. Pasalnya, sejak puluhan pendaki tewas akibat erupsi pada Desember 2023 lalu, izin pendakian tak pernah diberikan kepada siapapun. Dan hingga saat ini, larangan mendaki Gunung Marapi masih berlaku karena erupsi masih sering terjadi dalam waktu yang tidak bisa diprediksi. Sebagian besar pendaki itu masih remaja dan bersekolah setingkat SLTA. Mereka mendaki didampingi oleh 2 warga setempat yang menjadi penunjuk jalan. Usai videonya viral di media sosial, 3 pendaki akhirnya dipanggil BKSDA Sumbar. Setelah diberikan penjelasan tentang bahaya mendaki dalam kondisi seperti saat ini, mereka pun mengakui kesalahannya dan meminta maaf atas kejadian itu. Para pendaki Gunung Merapi yang sempat viral di media sosial beberapa hari yang lalu mengakui kesalahan yang kami lakukan karena telah melakukan pendakian secara ilegal ke Gunung Merapi. Pada kesempatan ini, kami meminta maaf kepada BKSDA Sumbar, masyarakat, pecinta alam, serta pendaki gunung dan pihak terkait, serta menyesali perbuatan yang telah kami lakukan. Mereka bertiga disanksi tidak boleh mendaki gunung di Sumatera Barat selama 1 tahun. Sementara itu, pihak BKSDA Sumbar masih menunggu 4 pendaki lainnya untuk dimintai keterangan oleh petugas dalam waktu 3 kali 24 jam. 3 dari 7 para pendaki telah mendatangi kantor kami, diantaranya yaitu SPP, FA, dan RFA. Mereka adalah warga Pariaman, warga Padang, dan warga Tanah Datar. Mereka mengakui bahwa telah menaiki Gunung Marapi pada tanggal 19 Januari 2025 dan mereka mendaki sampai ke Tugu Abel diantar oleh warga tempatan atas nama Roni dan Karim. Jika keempat orang pendaki lain tidak datang untuk memberikan klarifikasi, maka pihak BKSDA Sumbar akan menjatuhkan sanksi kepada 4 orang yang telah diketahui identitasnya itu, yakni mereka tidak diizinkan mendaki semua gunung di Sumatera Barat selama-lamanya. Alfi melaporkan dari Padang. Satu mobil minibus mengalami kecelakaan tunggal dan masuk ke sungai di Nagari Silago, Kecamatan 9 Koto Darmasraya pada Sabtu pekan lalu. Diduga kecelakaan tunggal ini disebabkan karena sang sopir mengantuk. Kecelakaan itu terjadi saat Firdaus dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Mobil minibus itu masuk ke sungai dan posisinya terbalik. Beruntung saat peristiwa itu terjadi, debit air di Sungai Silago dalam kondisi normal, dengan kedalaman maksimal sekitar 2 meter. 2 alat berat dikerahkan ke lokasi untuk evakuasi mobil. Dengan bantuan warga sekitar dan polisi, minibus itu berhasil dinaikkan ke darat. Telah terjadi kecelakaan lalu lintas out of control kendaraan Toyota Rush warna merah dengan nopol plat BA 1021 VJ yang terjadi di Jorong Duren Simpai, Kecamatan 9 Koto, Kabupaten Darmasraya. Diduga supir pada saat mengemudikan kendaraannya mengalami ngantuk. Untuk kendaraan sudah dievakuasi dengan bantuan ekskavator serta dibantu oleh warga setempat. Untuk korban ada 2 orang,
yang pada saat ini telah dilakukan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas tunggal ini. Hanya saja 2 penumpang dan sopir luka-luka. Dan saat ini tengah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh, Darmasraya. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Baik Dunsana dimanapun Barado, sampai di siko dulu pertemuan awak untuk hari Kodunsana. Saya Putri Febrina Marlini bersama dengan tim redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat dan sampai jumpa.